Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bermajlis di masjid kita ini, masih membahas kitab Al-Adabul Asrah, masih di pembahasan adab yang keempat, yaitu adabul kalam, adab berbicara, adab dalam berbicara. Kita sudah bahas 3 permasalahan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, takallam bitayyibil qawli fi khairin. Ketika engkau berbicara, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ketika engkau berbicara, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah at-tahirus salimu minal khubuth. Bahasa atau kalimat yang suci, yang selamat dari perkara-perkara yang tidak pantas. Itu ucapan yang baik. Jadi lafaz kalimat yang kita ucapkan adalah ucapan atau kalimat yang selamat dari bentuk-bentuk yang tidak layak, tidak pantas untuk diucapkan. Kemudian standar kebaikannya layak, bukan perkara yang tidak pantas, tapi ucapan yang patut adalah pertama, baik, dianjurkan oleh syar'i. Jadi mengucapkan ucapan-ucapan yang dianjurkan oleh syariat, terutama zikrullah tentunya, tasbih, tahmid, tahlil, atau bahasa-bahasa yang baik, salam, ya, itu ucapan-ucapan yang raghaba fihi syar'an, syariat menganjurkannya. Itu ucapan yang baik, yang memang ditunjukkan oleh apa? Syariat. Dan itu perlu dibiasakan, perlu dibiasakan. Ya, lisan itu juga tergantung kebiasaannya. Yang kedua, dianjurkan
oleh urf, kebiasaan yang baik di kalangan manusia, bahasa yang patut untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, adat istiadat yang ada yang kita hidup di dalamnya, itu termasuk ucapan yang baik. Jadi patut menurut syar'i dan patut menurut adat istiadat setempat. Kalau terjadi benturan, berarti yang syariat yang dijadikan apa? Ukuran. Karena tidak mungkin asalnya adat itu berbenturan dengan syariat. Kok ada adat istiadat kata orang berbenturan dengan syariat, berarti ini tidak lurus. Asalnya bukan adat istiadat. Karena yang menciptakan manusia plus tabiat kebiasaannya Allah, dan yang menurunkan syariat juga Allah, tidak mungkin berbenturan. Kalau orang mengatakan ini adat istiadat berbenturan dengan keadaan dalil-dalil syar'i, berarti adat ini sebenarnya bukan adat, tapi bisa jadi diklaim oleh manusia sebagai adat istiadat, dan itu banyak. Dengan bahasa tradisi, budaya, atau apa lagi, dan kawan-kawannya. Kadang-kadang perkara kesyirikan dianggap adat istiadat, perkara bid'ah dianggap adat istiadat. Harus dilestarikan, budaya yang harus dijaga, hak Allah dizalimi harus dijaga. Sebagai muslim tidak boleh seperti itu. Jadi kita ini ciptaan Allah, dan Allah yang paling tahu tentang tabiat kita. Allah ciptakan adat istiadat bersama kehidupan kita, dan Allah turunkan syariat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak mungkin berbenturan. Nah, ini rumus loh ya. Karena banyak manusia yang membenturkan antara apa? Adat dengan syariat. Rumusnya tidak mungkin berbenturan. Kalau berbenturan, berarti syariat jadi hakim. Penentu hukumnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh agama dikalahkan dengan apa? Tradisi yang sebenarnya bukan adat yang sesuai dengan tabiat manusia. Ya. Ada batasan-batasan toleransi, itu ada. Dan ini tidak bertabrakan dengan istilah Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tidak. Ya. Karena di antara makna Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulai diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul, Allah tidak mengazab manusia ini sebagaimana umat-umat terdahulu, dihabiskan total begitu, tidak. Sehingga dengan hadirnya Nabi SAW dan syariatnya, itu rahmatan lil alamin. Jelas ya? Jadi bukan diterjemahkan toleransi yang tanpa batas. Tidak, ada batasan. Dan itu sopan santun yang luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah itu yang sebaik-baik akhlak seperti itu ya pernah bermasalah di masyarakatnya. Bahkan pernah disayembarakan, yang bisa bawa kepalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat hadiah yang sangat besar. Padahal beliau adalah suri tauladan seluruh umat manusia ini. Jelas maksudnya ya. Jadi umat Islam jangan keliru dalam memahami adab. Adab dengan syariat tidak berbenturan. Bagaimana berbenturan? Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau ya Nabi Allah betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Nah gitu. Jadi jangan dikasih PR terus.
Ya, semua harus ditoleransi. Ya. Dan makna toleransi itu juga harus membuang agama, harus nimbrung dalam perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Ini salah. Ya, baik, itu yang pertama. Bicara yang baik. Jadi seorang hamba diperintah oleh Allah terkait dengan lisannya dua hal. Yang pertama, bicara yang baik. Yang kedua, kalau tidak, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik, kalau tidak, diam. Hanya ada dua. Nah, ini dijaga lisan, ya. Itu masalah yang pertama. Ini murojaah kemarin, khawatirnya lupa. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, wahfid sautak. Ketika engkau berbicara, rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu. Sebatas mana merendahkan suara ini? Seukuran kebutuhan untuk berbicara. Jadi tidak perlu keras-keras kalau memang sudah dicukupkan dengan lirih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhana di dalam berjalan. Waqsid fi masyika, tidak boleh tergesa-gesa. Fokus, kalau jalan itu fokus kemana dia menuju, ke situ. Ya. Waqfid min sautik, rendahkan suaramu. Ini perintah Allah, ya. Perintah Allah terkait dengan apa? Lisan. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara, semungkar-mungkarnya suara, itu suara himar. Nah, jangan sampai seorang muslim ketika berbicara, Allah serupakan pembicaraannya seperti suara himar. Awalnya teriak-teriak, akhirnya merintih. Seperti apa? Seperti ahli neraka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya zahiqun, akhirnya sahiqun. Zafir, zafirun, sahiqun. Ya. Nah, ini perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi berbicara itu bisa jadi menjadi sebuah ibadah yang sangat agung. Dalam Al-Quran saja, kalau kita melebihkan suara, melebihi Rasulullah SAW, itu bisa kehilangan iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian keras di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu keraskan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti kalian dengan saudara kalian. Apa akibatnya? Antahbata a'malukum, akan hapus seluruh amal kalian. Kufur tidak kufur ini? Kufur. Wa antum la tas'urun, dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ini masalah suara, ya. Nah, sekarang banyak orang teriak-teriak suara dalam rangka justru apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriak keras, menyuarakan kesyirikan, ya, mengobrol kebid'ahan, teriak-teriak dalam bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hati-hati, mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW. Bahkan sudah jelas ada ketentuan dari sunnah Nabi SAW, dia sengaja menyelisihi sunnah tersebut dan diteriakkan dengan teriakan yang keras.
Karena poin-poin yang bisa memerosokkan orang kepada kekufuran hari ini sangat banyak. Yang lebih ngeri, wa antum la tas'urun, kalian tidak menyadari ternyata sudah kufur. Ya, baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, mutamahhilan fi haditsika, perlahan-lahan ketika berbicara, artinya tersusun pembicaraannya, berbicara dengan ta'anni, dengan penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa, dipertimbangkan kalimat yang keluar dari lisannya, siapa yang diajak bicara, sehingga pembicaraan yang keluar dari lisannya bisa tercerna oleh dirinya, dia lebih selamat dari ketergelinciran dan juga mudah difahami oleh seorang yang diajak bicara. Nah, ini ada berbicara, jangan tergesa-gesa. Demikian juga kemarin kita kaitkan dengan guru, ustadz, muallim, mudarris, ketika menyampaikan pelajaran, usahakan dengan kalimat yang baik, bahasa yang fasih, sehingga mudah difahami oleh talabahnya. Perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Saking tergesa-gesanya sampai hilang sebagian kalimat misalkan, akhirnya qauluhu la yufham, ucapannya tidak bisa difahami. Berbicara juga ada fikihnya, ada adabnya. Dan ini perkara sebenarnya sangat besar loh ya. Manusia ini bertengkar sampai berperang, yang satu membunuh yang lain, fitnah yang begitu banyak, perpecahan umat itu kadang-kadang gara-gara apa? Pembicaraan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namimah, adu domba, itu dosa lisan. Maka kemarin sudah kita nukilkan hadis Nabi SAW menyatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi azman lahul jannah. Siapa yang bisa memberi tanggungan kepadaku tentang anggota yang ada di antara dua lihyahnya, antara kumis dengan jenggotnya, yaitu lisannya, dan farjinya, apa yang ada di antara dua pahanya, dia bisa jaga farjinya, saya jamin untuknya apa? Surga. Sampai Nabi juga mengatakan, ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Saya jamin satu rumah yang ada di pertengahan surga bagi seorang yang bisa meninggalkan dusta meskipun bercanda. Masya Allah, bercanda pun jangan sampai dusta. Bisa menahan diri dari dusta meskipun bercanda, Rasulullah janjikan apa? Satu rumah di pertengahan surga. Ini pahala yang sangat besar. Buah dari seorang bisa menjaga apa? Lisan. Dan Masya Allah loh sebenarnya amalan lisan itu ya. Makanya Nabi SAW katakan, ada seorang berbicara yang lafadz itu terkandung di dalamnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajatnya menjadi derajat yang sangat tinggi. Sebaliknya seorang berbicara dengan kalimat min sakhatillah, kalimat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yahwi ila jahannam, memerosokkan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi lisan Masya Allah fungsinya. Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perangai, kalau kalian bisa lakukan 4 perangai ini, kalian tidak usah khawatir akan hilangnya dunia dari diri kalian. Kehilangan dunia gak apa-apa,
selama orang bisa mengamalkan 4 perangai, 4 adab dan akhlak. Yang pertama kata Nabi SAW, sidqul hadis, jujur ketika bicara. Sidqul hadis atau sidqun fil hadis, jujur. Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Wajib kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang berupaya untuk jujur dan terus memperjuangkan dirinya untuk selalu jujur, sehingga tercatat dirinya di sisi Allah sebagai orang yang jujur, siddiq. Wa iyyakum wal kadhib, jauhi oleh kalian perangai dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada perbuatan jahat. Wal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan jahat itu mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada seorang yang biasa dusta, terus dia dalam kedustaan sampai tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur mahal, bahasa sekarang kalau jujur hancur, kan gitu. Akhirnya orang banyak yang nggak jujur, ya. Apa saja hampir tidak ada kejujuran. Tanda orang nggak jujur itu menerangkan dirinya sampai habis-habisan. Saya ini jujur loh, saya ini amanah loh, saya ini baik loh. Nggak ada orang percaya. Kan begitu hari ini. Itu tandanya apa? Langkanya sifat jujur. Masya Allah. Apalagi kejujuran yang paling mahal, as-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah, jujur kepada Allah, jujur dalam iman, jujur dalam ittiba kepada Nabi SAW, jujur di dalam melazimi manhajus salaf, jujur di dalam talabul ilmi, jujur di dalam mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam, mencintai salat, mencintai Al-Quran, begitu. Dan itu amalan apa jujur itu? Amalan hati, amalul qalbi, ya. Baik, itu yang permasalahan yang ketiga. Jadi pelan-pelan kalau bicara, nggak boleh mustakjil, jangan tergesa-gesa bicara, diatur supaya kita bisa kontrol pembicaraan kita ini. Kalau enggak, lepas ngomong, masya Allah loh ya, ini satu kalimat ternyata salah, susah mau ditarik. Kalau benda fisik begitu ditarik mudah, nggak jadi selesai. Kalau pembicaraan, masya Allah, ya. Kemarin ghibah, ghibah itu sudah kebutuhan harian. Tiada hari tanpa ghibah. Enggak nikmat hidup tanpa ghibah. Masya Allah. Padahal dosanya apa kemarin itu? Riba, yang paling riba itu ya ghibah. Paling minimalnya riba seperti anak mengumpuli ibunya sendiri. Jijik. Paling puncaknya riba, ghibah. Seorang membicarakan kehormatan saudaranya. Maka jangan gembira orang yang suka membicarakan kehormatan orang lain itu. Orang lain ikut tertawa, orang lain mengaminkan pembicaraannya, banyak yang mengerumuni dia, semakin dia menghancurkan dirinya di hadapan Allah. Ya, dalam khutbah sudah sering disampaikan, manil muflis min ummati, siapa orang yang bangkrut di kalangan umatku? Orang-orang yang zalim, dosa lisan,
Maka kemarin sudah kita nukilkan kalam salaf, as-sumtu hikamun wa in qalla fa'iluhu. Diem itu mengandung hikmah yang begitu besar, banyak, meskipun sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian masalah yang keempat. Jadi perlahan kalau bicara. Yang keempat, qaul muallif wa ansit liman kallamaka, dan diam, dengarkan ketika orang lain sedang berbicara kepadamu. Dengarkan, diam dan dengarkan pembicaraan orang yang sedang berbicara kepadamu, mengajak kamu berbicara. Al-insat. Ya. Bentuknya apa? Ai, kata beliau, bi ilqa'i sam'ika wa tawajjuhi qalbika ilaihi, dengan kamu memberikan pendengaranmu, artinya mengkonsentrasikan pendengaranmu dan menghadapkan hatimu terhadap pembicaraan orang yang sedang berbicara kepadamu. Itu adabnya. Jangan ini ngomong, ini juga ngomong, terus pendengarnya siapa? Apalagi yang berbicara seorang yang mulia. Ya, para talabah terutama di majlisul ilm, ketika ustadznya, ketika muallimnya, ketika syekhnya sedang menyampaikan durus, sedang berbicara, menerangkan pelajaran, ilqa'us sam, berikan pendengaran, ma'a tawajjuhil qalbi, bersama dihadapkan hatinya kepada penjelasan dari gurunya tersebut, sehingga dia bisa merekam ilmu. Jadikan itu taqarrub kepada Allah, yang barangkali dengan sebab itu Allah mudahkan ilmu untuk sampai kepada kita. Nah gitu. Ya. Nah. Jadi al-insat, ansit liman kallamaka. Wal insatu, yang dimaksud dengan al-insat, yang diperintah di dalam syariat, seperti misalkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, istima', mendengar, dan juga al-insat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka istami'u, pasang telinga baik-baik, dengarkan. Wa ansitu, diam dengan memberikan hati menghadap kepada bacaan Al-Quran tersebut. Perintah Allah apa? Istima', insat, dua. Dengar dan perhatikan. Begitu juga ketika kita diajak bicara, diam, dengarkan, fahami baik-baik pembicaraan yang sampai kepada kita, sehingga enggak luput. Itu ya. Nah, fal istima'u, yang dimaksud dengan istima' seperti dalam ayat Allah tadi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Yang dimaksud dengan istima' ilqa'is sam'i lil mutakallim, memberikan konsentrasi pendengarannya kepada orang yang sedang berbicara. Itu namanya istima'. Pakai wazan istaf'ala. Istima'. Jadi didengar betul. Konsentrasikan pendengaran kita terhadap seorang yang sedang berbicara kepada kita. Itu istima', ya. Wal insat, sedangkan al insat, ansata yunsitu insatan, wa ansitu, perintah Allah, suruh diam. Ilqa'us sam'i lahu, memberikan pendengaran kepada orang yang sedang berbicara. Wa tarkil kalami inda kalamihi, dan diam, tidak berbicara ketika orang sedang berbicara kepada kita. Itu namanya insat. Jadi ada istima', ada insat. Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik,
dan diem. Makanya para ulama kita melarang kadang-kadang seorang acara tertentu dia putar murattal itu. Sini kerja bakti atau sedang makan, sedang ngobrol, sedang guyonan, murattal diputar itu bacaan ayat Al-Quran. Padahal perintah Allah apa? Idza quri'a wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tidak boleh. Oh, enggak didengar. Nah itu ya, sekaligus untuk mengoreksi adab kita, barangkali kita lalai, atau memperbaiki, mengingatkan. Namanya belajar majelis ilmu seperti itu, mengingatkan. Kadang murattal untuk pengantar tidur karena sulit tidur gitu ya, gitu. Kalau cuman bengong gitu nggak tidur, kancilan gitu ya. Kancil jadi korban, karena kancil jadi kambing hitam. Wah, ini berbahaya kan. Tapi kalau putarkan murattal itu baru ngaji tidur ya, ada jinnya itu, berarti diruqyah dia. Ya, insyaallah. Bukan untuk itu Al-Quran, untuk didengarkan. Ya, nah. Kemudian fal insatu, kata al-muallif hafizallahu taala. Jadi tadi istima itu konsentrasi pendengaran terhadap pembicaraan yang diarahkan kepadanya, itu istima. Kalau insat, konsentrasi pendengaran bersama hati ini konsentrasi dengan apa yang diucapkan, tidak berbicara, diem, fokus mendengarkan pembicaraan yang disampaikan kepadanya, itu insat. Jadi mendengar plus, nah, ibaratnya gitu loh. Kalau hanya mendengar sudah titik. Tapi kalau insat, mendengar plus, tidak sekedar mendengar, tapi lebih dari sekedar mendengar. Dia mendengar dan perhatian. Itu namanya apa? Insat. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau dibacakan Quran bukan sekedar diem, didengar, perhatian. Padahal bacaan Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Quran itu faidahnya luar biasa. Tapi kadang-kadang faidah itu tidak muncul. Kenapa? Dua perintah Allah nggak dikerjakan. Fastami'u lahu wa ansitu dilalaikan. Insyaallah. Ya. Kemudian tadi ada berapa ya? Istima dan al-insat. Lalu mu'allif mengatakan, fal insatu a'la minal istima. Insat, diam, itu lebih tinggi derajatnya daripada apa? Al-istima, sekedar mendengar. Lebih tinggi derajatnya. Makanya fastami'u lahu plus wa ansitu. Ya. Wa kullu insatin istima'un wa ziyadah. Setiap diem, insat maknanya diem tadi dengan perhatian, itu berarti mendengar plus perhatian. Jadi tidak hanya sekedar mendengar plus dia memperhatikan. Walaysa kullu istima'in insatan. Sebaliknya, tidak setiap istima berarti insat. Kalau insat pasti istima, tapi enggak setiap istima insat, gitu loh ya. Mendengar belum tentu mendengar belum tentu perhatian. Tapi kalau perhatian sudah pasti dia mendengar. Lalu kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar, wa naqilu, dan berupaya memahami apa yang kami dengar, tentu kami tidak menjadi penduduk neraka. Jadi sebab mereka terperosok kepada jurang neraka karena tidak mau mendengar
dan tidak mau berupaya memahami apa yang didengarnya. Nah, istima' dalam ayat ini, as-sama' dalam ayat ini mencakup istima' dan insat. Wa naqilu itu wa'yun, bersama berupaya memahami. Karena itu para ulama mengatakan wa idza ijtama'a ma'al istima'i wa'yun yakunu al-isgha'ah. Jadi kalau istima' mendengar yang terkandung di dalam insat, paham ya? Mendengar yang terkandung di dalam insat, diam dan berupaya memperhatikan, itu ditambah dengan wa'yun, upaya untuk memahami apa yang diucapkan tadi, maka dalam bahasa Arab namanya isgha'u. Asgha yusghi isgha'an. Itu mendengar, diam, mendengar, perhatian, lalu memahami. Makanya dalam ayat tadi, lau kunna nasma'u au naqilu, kalau kami mau mendengar dan berupaya memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami gak akan jadi penduduk neraka, kami akan dapat hidayah. Paham ya maksudnya? Nah itu, jadi berkumpulnya pendengaran dengan akal yang memahami, wa'yun itu loh ya, wa'yan, berupaya untuk memahami dari apa yang disampaikan kepadanya, itu bahasa Arab namanya apa? Isgha, pakai shad, isgha. Asgha yusghi isgha'an. Diam, mendengar, lalu berupaya memahami, mencerna apa yang dibicarakan. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi ada istima', ada insat, ada isgha. Masya Allah ya. Itu na'am. Itu masalah yang keempat. Jadi kalau ada orang sedang berbicara, diam, ya, kita dengarkan, kita pahami baik-baik. Kalau pembicaraan itu berharga, kalau tidak, kita berpaling. Kembali kepada kemarin ayat-ayat yang sudah kita bacakan, sikap orang-orang yang beriman hamba Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia menjumpai pembicaraan yang tidak ada harganya, dia jaga kemuliaan dirinya, enggak ikut nimbrung di situ. Kalau hanya obrolan warung kopi, enggak usah. Warkop, enggak usah ikut-ikut di situ. Bahas kebijakan pemerintah menghilangkan premium misalkan, wah semalam nggak selesai, nggak bisa beri solusi, sia-sia waktunya, sudah kadang-kadang menggibah ke penguasa, menyelisihi manhaj ahli sunnah, udah banyak sekali dosanya. Andaikan dia duduk istighfar, banyak sekali pahalanya. Sayangnya kalau astagfirullah 3 kali udah assalamualaikum kan gitu ya. Tapi kalau ngobrol asik 2 jam 4 jam nggak ada kantok. Anehnya di situ kita ini penyakit apa memang tabiat ini? Wala haula wala quwata illa billah. Ternyata yang dari setan itu lebih asik, ya, lebih asik. Nah, padahal istighfar, tasbih, tahmid luar biasa. Dan itu harus dibiasakan. Orang itu tergantung kebiasaan kok. Lahir maupun batin. Kan gitu ya. Sebagaimana jasad kita ini kalau dibiasakan lari ya kuat lari. Kalau nggak biasa sekali lari ya, besok ya berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa. Nggak berdiri, nggak duduk, jongkok nggak bisa juga, nggak hidup dia. Karena memaksakan diri. Ibadah juga perlu dilatih. Anak-anak sekalian membaca perlu dilatih. Kalau nggak pernah membaca begitu, sekali membaca satu kitab pasti nggak paham. Udah mata tebal, nggak paham. Perlu dilatih. Kita kadang takjub bagaimana ulama kita membaca berdiri di tangga seperti Syekh Albani,
Pagi masuk maktabah, cari kitab, dibuka, asik membaca, tahu-tahu azan zuhur. Di tangga berdiri. Lalu kita dari awal sudah jatuh, tidur. Karena nggak dibiasakan. Orang biasa tidur ikut aturan yang nggak tahu benar apa enggak, 8 jam sehari. Dia coba tidur 4 jam, besoknya setengah mati. Berarti dikurangi dikit-dikit, setengah jam, besoknya lagi terus begitu. Demikian juga sholat malam, dikit-dikit. Sekali sholat 11, liburnya 11 bulan juga. Ketemu lagi Ramadan ya. Masya Allah. Maka biasakan membaca, dilatih membaca itu. Ada bosan dilawan. Pekerjaan thalibul ilmi, di antara pekerjaan yang berat bagi mereka adalah melawan kejenuhan. Jenuh. Apalagi tahfidzul Quran. Itu aja. Ya. Itu harus dilawan kejenuhan. Kalau udah jenuh, wah susah ini. Maka dibiasakan. Biasa membaca. Demikian juga lisan. Dibiasakan bicara yang baik. Zikrullah. Semua harus dibiasakan. Yang baik-baik itu dibiasakan. Jangan sampai direbut oleh syaitan, akhirnya masuk kebiasaan yang tidak bagus, ya. Nah, berarti yang keempat, adab di dalam berbicara adalah ketika orang sedang berbicara kepada kita, dengarkan, upaya pahami pembicaraannya, diam. Ya. Nah, apalagi yang berbicarain seorang alim. Makanya nanti ada berikutnya, nggak boleh memotong pembicaraan, nggak boleh ribut. Para thalabah itu Masya Allah ya, kalau kita ini kadang-kadang keberkahan ilmu gak kita dapat itu karena kesalahan kita sendiri. Dulu itu mau buka kertas ini khawatirnya luar biasa, jangan sampai bunyi, khawatir menyelisih adab. Buka lembaran kitab dulu, gurunya sedang nerangkan tuh, salaf kita dulu, pelan-pelan, khawatir menimbulkan bunyi. Sehingga masalah ilmu mereka itu kalau dihitung jumlah barangkali sedikit, tapi keberkahannya luar biasa. Kadang-kadang anak sekarang itu nggak percaya diceritakan tentang keberkahan ilmu salaf itu. Makanya mereka enteng, kadang menyelisih adab seperti itu. Apalagi ngeruncingin pensil. Nantilah di Tadkiratus Sami itu. Ya. Apalagi sampai tidur di majelis aib besar itu. Ya. Nah, ini dijaga anak-anak ya, adab. Kita ini harus yakin betul, harus ditanamkan dalam jiwa kita. Ilmu baru kita rasakan nikmat dan berkahnya kalau kita terapkan adabnya. Maka wallahi, siapa yang berupaya atau meninggalkan adab di majlisul ilm, dia akan jauh dari keberkahan ilmu. Kecerdasannya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Nah itu, dilatih semuanya. Ya, dan jangan sampai bicara yang tidak baik para thalabah ya. Kadang-kadang karena kesalahan sepele kita ini terhalang dari banyak sekali kebaikan. Sekali bohong, bercanda, bisa jadi kita terhalang dari sekian banyak kebaikan. Kok saya memahami ilmu itu kok sulit, mau berlaku kebaikan kok kayaknya berat, mau munajat sama Allah kok sulit, mau nangis sama Allah kok nggak pernah kesampaian. Barangkali kita melakukan kesalahan yang kita remehkan, akhirnya Allah halangi kita dari kebaikan-kebaikan. Ini harus dimuhasabah, jangan dibiarkan begitu aja. Problem itu sebenarnya kan muncul dari diri kita sendiri. Allah tidak berlaku zalim kepada kita, ya. Nah, kemudian masalah yang kelima, fi qauli
Perkataan muallif hafizahullah ta'ala, muqbilan alaihi. Ketika kita diajak bicara orang lain, kita menghadap kepada orang yang mengajak bicara kita. Ai musrifan bisuratika dhahirah min badanika alaih. Yaitu engkau menampakkan dirimu, nampak diajak bicara itu jangan nyumput. Kayak bicara sama makhluk halus, nggak ada orangnya, nampakkan dirinya diajak bicara itu. Ya, menanggapi orang yang berbicara kepada kita dengan fisik kita. Ya, i'tinaan bihaqqihi wa hifdhan liwiddihi. Karena apa? Perhatian kepada hak dia. Hak dia ketika berbicara itu untuk kita berikan apa? Perhatian kepadanya. Di samping dengan telinga kita, dengan diamnya lisan kita, juga dengan fisik kita. Dihargai, dihormati. Yang kedua apa? Wa hifdhan liwiddihi, untuk menjaga kasih sayangnya. Dia mau ngomong sama kita, ini senang sama kita, cinta sama kita, dijaga. Karena kalau akhlak kita diajak bicara enggak bagus, orang itu jadi benci, akhirnya malas ngomong sama kita. Ada orang kan begitu ya, dinasihati males, saya udah diomongin mah telinganya kayak enggak bolong, kadang-kadang gitu ya, udah males. Ini karena akhlak kita dalam berbicara yang tidak diterapkan. Ya, wa akmalul iqbal, perhatikan ini ya, sempurnanya menghadap ketika kita berbicara dengan orang lain, ma wata'a fihil batinu ad-dhahira fajumi'a alaihi, apa yang bersesuaian hati dengan dohirnya. Ingat ya, ini jangan sampai khianat. Hati harus dilatih apa? Jujur. Jadi ketika ada orang bicara sama kita, fisik kita itu nampaknya dengarkan gini, jangan hatinya kemana-mana. Para thalabah kayaknya hadir di kelas dengerin, tahu-tahu senyum sendiri loh. Padahal gurunya sedang cerita azab neraka. Loh, ini ngelamun sama siapa ini? Ini aib dalam, menurut adab aib itu. Maka kata muallif, akmalul iqbal, jadi menghadap itu yang sempurna itu bersesuainya hati dengan dohir. Dohirnya mendengar, batinnya juga mendengar, hatinya kita berikan, kita dengar. Begitu. Nah, ini jujur namanya. Ya, jangan iya tapi tidak menyelisihi. Ya mau, ternyata enggak hatinya. Nah, jadi disesuaikan antara hati dengan zahirnya. Ya, nah, dan itu jadikan ibadah, kebiasaan. Dan ini kalau kita betul-betul latih ya, ini akan menghilangkan atau memerangi sifat nifak. Karena nifak itu berselisihnya zahir dengan batin. Zahirnya nampaknya Masya Allah, tapi batinnya berkebalikan dari itu. Nampaknya senyum, nampaknya penuh kasih sayang, batinnya bencinya luar biasa. Nah, ini berselisihnya zahir dengan batin, itu nifak namanya. Dilatih antara zahir dan batin itu biasa bersesuaian, sehingga menjadi orang itu jujur. Ekspresi tubuhnya itu memang, ya itulah batinnya. Demikian juga lisan. Orang itu kalau lisannya baik, insya Allah hatinya baik. Karena seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, lisan itu ibarat gayung, yang dia ciduk adalah isi hati. Makanya dalam Al-Quran ketika seorang bicara jelek, mengungkapkan ungkapan yang kufur, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Lisannya mengungkapkan benci sama kaum muslimin, ya, jengkel, marah kepada kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hatinya lebih besar dari itu. Gak bisa orang itu mengatakan, lisan saya memang seperti ini, mohon maaf, tapi hati saya itu seputih salju. Ini mah film, ya, gak ada. Idza salahat salahal jasadu kulluhu.
Ini biasa ya, apalagi talabatul ilm itu orang yang jujur. Tadi ya, jujur, sidkun. Jujur itu luar biasa. Nggak ada akhlak yang lebih mahal dari jujur. Maka sampai Nabi jamin, kalau kamu jujur kok hilang darimu dunia, nggak usah khawatir. Allah yang akan menjaminmu. Itu Rasulullah SAW sudah katakan begitu. Maka jujur. Nah sekarang ini akhlak-akhlak munafik kan tersebar banyak itu. Berdusta kalau ngomong, tidak jujur berarti ya. Menyelisihi janji, diberi amanah khianat. Kalau tengkar maunya menang sendiri, mukhasamah, dia fajir, curang. Itu perangai-perangai munafik. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang keenam, jadi satu sebelum terakhir, wala tuqati'hu. Dalam perkataan muallif, wala tuqati'hu, jangan kamu memotong pembicaraan seseorang yang sedang berbicara. Jangan dipotong. Ini adab lo ya. Kadang nggak sabar. Udah ngerti ini, oh apalagi bertengkar, ngerti selahnya, ini udah nggak sabar ini, gitu kan? Menahan ini akhlak yang luar biasa. Biarkan dulu bicara. Karena kalau buru-buru kita potong, ternyata habis potongan bener. Nah ini repot ini, kecewa kita. Paling apa senjatanya? Afwan. Yang biasa jadi korban kan gitu ya. Ain, fa, wawu, kasih tanwin. Udah, dosa besar udah. Orangnya sampai pingsan, kita cuman afwan. Nah, ini. Jadi jangan potong pembicaraan orang. Dengerin dulu, selesai. Udah ya. Nah itu ya, jangan biasa seperti, jangan memotong pembicaraan orang. Wal muqata'ah ya mubadaratul mutakallim bil kalami qabla tamami kalamihi. Satu, memotong itu bersegeranya orang yang berbicara untuk berbicara sebelum sempurna pembicaraan seseorang. Belum cukup bicaranya kita sudah berbicara. Jangan, nggak boleh, sabar. Meskipun ini jelas keliru ini ya, udah dicatat di sini, nanti tunggu selesai. Selesai kok lupa, alhamdulillah kita nggak jadi bantah. Selamat lisan kita. Karena banyak sekali dosa yang ditumbuhkan dengan sebab apa? Lisan. Man kasura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang banyak ngomong banyak salah, itu mesti. Makanya belajar diam. Dulu salah seorang sahabat mengatakan, kami belajar diam sebagaimana kami belajar bicara. Diam ternyata juga perlu belajar. Buktinya yang nggak mau belajar diam, ngomong terus, nggak terjaga omongannya. Ya, nah, fala yakadu yubinu an maksudihi wala yufsihu an muradihi, sehingga hampir tidak jelas apa yang dimaksud dan tidak dimengerti apa yang diinginkan. Ya, nah, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, idza qulta lin-nasi ansitu wa hum yatakallamun faqad alghaita ala nafsika. Apabila engkau berkata, orang itu lagi ngomong begitu, kata Nabi, kita bilang diam, itu saja berarti engkau telah menyia-nyiakan, berlaku sia-sia atas dirimu sendiri. Ya, hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya orang kalau sedang bicara, lagi asik bicara, kita potong gitu loh, diam, itu saja kata Nabi, berarti kita telah berbuat sia-sia atas diri kita sendiri. Berarti jelek apa baik? Jelek. Itu memotong pembicaraan seseorang. Dia lagi ngomong begini, tahu-tahu kita diam. Itu kan namanya memotong pembicaraan mereka. Akhirnya dia kagol mereka, langsung diem.
Ini namanya memotong pembicaraan. Itu saja kata Nabi, orang yang mengatakan diam itu sudah berlaku sesuatu yang sia-sia untuk dirinya sendiri. Dia sudah menelantarkan, menyanyiakan diri sendiri. Bagaimana lagi kalau orang kemudian dipotong dengan pembicaraan? Kita menyuruh diam saja, itu sudah enggak bagus secara adab. Jelas ya? Ini adab yang dijaga oleh Islam seperti itu. Naam. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir dalam adabul kalam, wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Jangan engkau mendahului orang yang lebih dewasa, lebih tua darimu dalam berbicara. Jangan engkau mendahului orang yang lebih tua darimu, lebih dewasa, lebih besar darimu dalam berbicara. Serahkan pembicaraan itu dulu kepada yang lebih tua. Ya. Li'anna syar'a hafidha lil kabiri haqqahu. Karena syariat menjaga haknya orang yang lebih tua, lebih dewasa. Wa minhu, di antara hak orang yang lebih tua dari kita adalah haqquhu fil kalam, hak dia untuk berbicara. Biarkan yang tua dulu yang bicara. Ya. Allah yutaqaddama baina yadayhi, tidak boleh didahului. Hak orang tua dari kita diantaranya hak berbicara. Dia yang lebih berhak untuk berbicara, nggak boleh kita dahului. Ini adab dalam Islam. Ya. Fala yasra'u man dunahu fil kalami fima qasadahu. Maka tidak boleh seorang yang umurnya lebih muda mendahului berbicara dari yang lebih tua pada pembicaraan yang maksudnya sama. Misalkan ada 3 orang mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, maka hendak yang berbicara yang lebih tua. Nggak boleh yang lebih muda menyampaikan dulu maksud mereka kalau maksudnya sama. Kata muallif, la iniftaraqa mubtaghahuma, bukan pada sesuatu yang berbeda maksudnya. Kalau yang muda punya maksud sendiri, yang tua punya maksud sendiri, ya tinggal siapa yang duluan. Tapi kalau maksudnya sama, maka diwakili dari juru bicaranya yang lebih dewasa. Jelas itu adab dalam berbicara. Santri safar bersama ustadznya misalkan, mau ada maksud apa, ya biar ustadznya yang bicara. Ya, karena itu haknya. Kecuali dia sudah menyerahkan, silakan. Itu namanya sudah menggugurkan haknya. Nah, ini melatih adab ya, melatih adab kita. Ya, baik. Kemudian wal akbaru, yang dimaksud yang lebih dewasa, lebih tua, huwa al mutaqaddimu bil kubri ala ghairihi, seorang yang lebih dewasa, lebih tua dari selainnya. Misalkan 2 orang berarti dari satunya, 3 orang dari rombongannya, dia yang lebih tua. Wal kubru naw'ani, lebih tua itu ada 2 macam. Tua ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satunya yang dimaksud adalah kubru akdarin, lebih tua atau lebih besar kedudukannya. Jadi lebih tua maksudnya dia punya kedudukan lebih dari yang lainnya. Baik kedudukan duniawiyah ataupun kedudukan dalam apa? Din, agama. Ya, mungkin dia yang pejabat barangkali, ada Pak Camat, Pak Bupati, ya biarkan dia yang bicara dulu. Ya. Begitu. Nah, jadi yang pertama yang dimaksud lebih tua, lebih besar itu adalah kubru akdarin, kedudukannya lebih tinggi, kariasah seperti kepemimpinan sekolah, ya urusan sekolah misalkan, ya kepala sekolahnya dulu biar bicara. Itu ya, santri, urusan santri, ketua santrinya dulu yang suruh bicara.
adab ini kalau diterapkan bagus sebenarnya. Ini pemimpin, ya didengar dulu ucapan pemimpinnya ini. Jangan jadi rakyat suka menyelisihi pemimpin. Ya, gitu. Wal ilmi, seperti kedudukan ilmu. Ini yang lebih berilmu berbicara. Dan ini bahaya loh ikhwah ya kalau diselisihi. Orang awam kadang-kadang berani menyelisihi ucapan seorang alim. Ini bagian dari kiber, sombong. Kadang-kadang ada orang bertanya, kita sampaikan ini fatwa Syekh Shalih Fauzan misalkan, tapi saya kurang tumakninah dengan fatwa beliau ini. Saya pikir-pikir kayaknya kok nggak pas dibanding dengan pikir-pikir dia. Masya Allah, ini bahaya orang seperti ini. Dia akan terfitnah orang seperti ini. Kiber itu sombong. Hati-hati ya para talabah, kita semua khususnya para talabah, penghalang terbesar dari ilmu adalah apa? Al-kibar, sombong. Allah akan palingkan ilmu itu dari diri orang-orang yang sombong. Jangan sombong, kita belajar tawadhu ya. Nah, wa ghairihima, dan selainnya. Jadi makna lebih tua lebih harus didahulukan karena apa? Kedudukannya. Ya, apalagi seorang alim minal ulama datang ke tengah, ya biar dia yang bicara. Ya. Yang kedua, al-kubru a'mar, lebih banyak umurnya. Jadi lebih tua dari sisi apa? Umur. Nah, itu punya hak. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang yang tua di kalangan kalian, maka dihormati. Kata mu'alif menyinggung di akhir, demikian juga para apa? At-tullab, para talabah, tullabul ilm. Ya, jangan sampai dia berani mendahului bicara di hadapan orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya. Karena kebutuhan talabul ilmi, talabatul ilm itu sudah bisa diwakili oleh para ulamanya. Maka berikan hak bicara kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai para talabah mendahului orang-orang yang berilmu dalam berbicara. Lihat sebuah kejadian yang luar biasa, berbahaya. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, datang seorang meminta fatwa kepada beliau. Ya Imam, di tempat kami ada dua kelompok yang menyatakan bahwa kelompok pertama menyatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Kelompok yang satunya mengatakan maksiat tidak memadharati iman, imannya tetap sempurna. Bagaimana petunjukmu wahai imam? Ini orang kaum muslimin dari jauh datang kepada Al-Hasan Al-Basri untuk minta fatwa, petunjuk bimbingan ilmu. Al-Hasan Al-Basri sedang merenungkan jawaban yang baik untuk orang ini. Berdiri Wasil ibn Atha, orang yang biasa hadir di majelis Hasan Al-Basri. Wasil ibn Atha berdiri, lalu dengan sombongnya mengatakan, kalau menurut saya pelaku dosa besar, kan dikatakan pelaku dosa besar, yang satu dikafirkan, satu tidak bermadharat kepada iman. Pelaku dosa besar itu seperti musafir, dia sudah keluar dari iman tapi belum sampai derajat kufur, manzilah bainal manzilatain, mendahului gurunya, mendahului alim. Apa akibatnya? Allah jadikan itu fitnah di dalam hatinya, dan dia tidak kembali kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena kesombongannya dia menyendiri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, mengambil di sudut masjid dengan orang-orang yang terfitnah dengannya, sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala Wasil, i'tazala Wasil. Wasil sudah menyendiri, Wasil sudah menyendiri. Akhirnya kelompoknya disebut Mu'tazilah. Jadi gembong kebid'ahan. Nah, maka adab sangat berharga di dalam kehidupan kita, ya. Nah, karena itu pernah 3 orang yang namanya satu Abdurrahman, kemudian yang kedua Muhaisah dan Khuwaisah. Muhaisah dan Khuwaisah itu kedua anaknya Abdullah ibn Mas'ud.
Ya, kedua anaknya Ibnu Mas'ud, ya, datang kepada Nabi SAW punya maksud yang sama. Ya, ketika sampai kepada Nabi SAW, maka Abdurrahman ini yang paling muda maju mau berbicara. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika dia maju ingin bicara, Nabi SAW mengatakan, kabir, kabir, dahulukan yang besar, dahulukan yang besar, karena dia yang paling muda. Kata Nabi, jangan kau yang bicara, ibaratnya yang besar. Nah, ini jadi dalil oleh para ulama bahwa hak untuk berbicara, ketika berbicara dahulukan yang lebih tua, yang lebih besar, baik kedudukannya ataupun umurnya. Demikian juga para talabatul ilm yang hendaklah dijaga adab ini. Jangan mendahului orang-orang yang lebih besar, lebih dewasa, lebih berilmu dari kita di dalam berbicara. Demikian juga kaum muslimin secara umum. Dan ketika kita belajar adab, coba betul-betul kita yakini bahwa itulah adab, sehingga kita bisa terbimbing dengan baik. Penyakit yang paling besar yang menghalangi kita dari bisa mengikuti kebenaran adalah satu hal, dan ini harus dibersihkan: ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pelakunya sendiri. Maka cek, kalau masih ada ittiba'ul hawa, itu berbahaya. Kita akan terhalang dari ittiba'ul haq. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang kau bawa ya Rasulullah, ketahuilah satu saja sebabnya, enggak ada yang lain, hanyalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika kebenaran sampai kepada kita, kita yakini dan kita terima. Jangan sampai ada kata membantah di dalam hati kita. Apalagi kita lebih bersenang-senang dengan hawa nafsu kita daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian adabul kalam, agak panjang sampai jam 20 lewat dikit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memaafkan segala bentuk kekurangan kita, membimbing kita untuk istiqamah di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.